Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 12 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vivi Tambunan. Kepada Ibu Vivi, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pagi hari ini berjudul Kristus datang untuk mencari yang hilang. Ayat inti terdapat dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dirham yang hilang menggambarkan orang yang hilang dalam pelanggaran dan dosa, tetapi yang tidak mempunyai kesadaran mengenai keadaannya. Mereka tersesat dari Allah, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Jiwa-jiwa mereka berada dalam bahaya, tetapi mereka tidak sadar dan tidak peduli. Dalam perumpamaan ini, Kristus mengajarkan bahwa bahkan orang yang tidak mempedulikan tuntutan Allah adalah sasaran dari cinta pengasihannya. Mereka harus dicari agar mereka dapat dibawa kembali kepada Allah. Dirham itu, walau terletak di tengah debu dan sampah, adalah tetap sekeping uang perak. Pemiliknya tetap mencari sebab nilainya. Demikianlah setiap jiwa, betapapun direndahkan oleh dosa, dalam pemandangan Allah terhitung berharga. Sebagaimana uang dirham itu merupakan gambaran serta keterangan dari pemerintahan yang berkuasa, begitulah manusia pada waktu penciptaan membawa gambaran serta keterangan mengenai Allah. Dan sekalipun sekarang dikaburkan dan dikotori oleh pengaruh dosa, bekas-bekas tulisan masih tetap terdapat pada setiap jiwa. Allah ingin memulihkan jiwa itu dan mencantumkan kembali petanya sendiri dalam kebenaran dan kesucian. Perempuan dalam perumpamaan ini mencari dirhamnya yang hilang dengan tekun. Begitu pula dalam keluarga, jika seorang anggota keluarga yang hilang dari Allah, segala daya haruslah dikerahkan untuk mencarinya kembali. Demikian pula kepada semua pihak lainnya, hendaklah diadakan pemeriksaan diri yang tekun dan saksama. Hendaklah praktek kehidupan itu diselidiki. Perhatikanlah jika tidak ada beberapa kesalahan, beberapa kekeliruan dalam pelaksanaannya, yang olehnya jiwa itu dikeraskan dalam ketiadaan penyesalan akan dosanya. Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 145. Walaupun ada cacat pada umat Allah, Kristus tidak meninggalkan objek pengawasannya. Allah akan berlaku adil terhadap umat pilihannya sendiri. Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 127 dan 128. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Meskipun dikatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, tetapi inisiatif berasal dari Bapa. Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi, Bapa mengaruniakan anaknya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian dalam 2 Korintus 5 ayat 19, "Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami." Jelas bahwa inisiatif mencari dan menyelamatkan yang hilang adalah dari Bapa, dan caranya adalah dengan mengutus anaknya ke dunia ini. Di dalam Kristuslah Allah Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya.
Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Bible Echo April 30 tahun 1894 paragraf 3 berbunyi, Tuhan telah membuat setiap persediaan untuk menyelamatkan manusia dalam memberikan putranya. Artinya bahwa upaya tertinggi dan terutama yang Allah Bapa lakukan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang adalah dengan mengaruniakan anaknya. Sebab bagi Allah, meskipun kita sudah jatuh dalam dosa, tertimbun debu dan sampah, namun tetap berharga di mata Bapa. Sampai-sampai Selected Messages buku pertama halaman 299 paragraf 3 berkata, dengan memberikan Kristus, putra tunggalnya, sebagai tebusan bagi dunia, Allah memberikan seluruh sorga. Inilah makna begitu besar kasih Allah bagi kita manusia yang berdosa ini. Allah karuniakan anaknya untuk mencari dan menyelamatkan kita yang hilang ini. Nah, apakah artinya seluruh sorga? Roh Nubuat menjawab dalam Bible Echo Juni tanggal 17 tahun 1895 paragraf 5. Oh Allah yang penuh kasih, sungguh seorang Bapa yang kita miliki, yang di dalam Kristus menyerahkan dirinya untuk dunia yang akan binasa. Inilah makna seluruh sorga. Bapa sendiri menyerahkan dirinya untuk mencari yang hilang dan menyelamatkannya, yaitu di dalam anaknya. Sebab memang inisiatif berasal dari Bapa. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, dirham itu walaupun terletak di tengah debu dan sampah adalah tetap sekeping uang perak. Pemiliknya tetap mencari sebab nilainya. Demikianlah setiap jiwa betapapun direndahkan oleh dosa, dalam pemandangan Allah terhitung berharga. Allah Bapa selaku pemilik kita manusia tetap menyatakan kita berharga, dan oleh karenanya Bapa dan Anak rela mengorbankan segalanya demi mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekarang apa bagian kita? Signs of the Times Januari 1 tahun 1894 paragraf 4 berkata, karena kami adalah kawan sekerja Allah, manusia harus bekerja dengan Yesus Kristus dan melalui usaha yang sungguh-sungguh mengerjakan keselamatannya sendiri dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya. Manusia mengerjakan apa yang Allah kerjakan bukan dengan usaha yang terbatas, tetapi dengan kekuatan yang diberikan melalui kodrat ilahi. Mereka yang sedang membangun karakter seperti Kristus tidak dapat menahan minat mereka dari pekerjaan membantu Kristus dalam mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita juga punya bagian dalam mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita dapat turut ambil bagian membantu Yesus dalam mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tetapi bukan dengan kuat kuasa diri kita, namun dengan kekuatan yang diberikan melalui kodrat ilahi. Apakah yang dimaksudkan dengan kekuatan yang diberikan melalui kodrat ilahi? Kita baca The Youth Instructor November 22 tahun 1894 paragraf 4. Dijelaskan di sana, Daniel diilhami oleh Roh Yesus Kristus, dan dia memohon agar orang-orang bijak Babel tidak dihancurkan. Para pengikut Kristus tidak memiliki sifat-sifat setan yang membuatnya menjadi suatu kesenangan untuk mendukakan dan menindas makhluk-makhluk Allah. Mereka memiliki roh Tuhan mereka yang berkata, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah yang dimaksudkan dengan kekuatan kodrat ilahi, yaitu roh Kristus. Mereka yang memiliki roh Kristus dalam hidupnya akan turut ambil bagian dalam mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab itulah yang Yesus nyatakan saat Dia datang ke dunia ini, bahwa Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita semua dapat menjadi pembantu Kristus dalam mencari dan menyelamatkan yang hilang, asal kita memiliki roh Kristus dalam hati kita. Sebab demikianlah Kristus, hidupnya adalah hidup yang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karenanya, dengan menerima roh Kristus, kita menerima hidupnya Yesus yang penuh pengorbanan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karenanya, mari kita baca beberapa kutipan berikut ini dari tulisan Roh Nubuat sebagai nasihat bagi kita masing-masing. Yang pertama dari Christian Leadership halaman 7 paragraf 5 dikatakan di sana,
Kristus menyerahkan dirinya kepada dunia agar ia dapat menyelamatkan mereka yang akan percaya kepadanya. Kemudian dalam Christian Service halaman 90 paragraf 4 berbunyi, Kristus memberikan hidupnya sendiri untuk selamatkan jiwa-jiwa. Dan membina kehidupan abadi, halaman 84 paragraf 2 disebutkan, kita harus menyerahkan diri kita kepada Kristus untuk menghidupkan suatu kehidupan penurutan kepada segenap tuntutan-tuntutannya. Segenap diri kita, segenap talenta, serta kecakapan yang kita miliki adalah milik Tuhan untuk dipersembahkan kepada pelayanannya. Saudaraku dalam Tuhan, Kristus anak Allah meninggalkan segalanya, bahkan memberikan dirinya, hidupnya, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bagaimana dengan kita? Dikatakan segenap diri kita, segenap talenta, serta kecakapan yang kita miliki adalah milik Tuhan. Karenanya, semua kita, tidak terkecuali, dapat menjadi juru kabar, dapat menjadi pembantu Kristus dalam mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jika kita mengaku sebagai pengikut Kristus, mengaku mengasihi Dia, maka kita akan melakukan pelayanan yang sama, yaitu membantu Yesus untuk mencari yang hilang dan menyelamatkan. Serahkan segenap diri kita, hidup kita, talenta, kecakapan, keahlian, bahkan harta kita untuk dipersembahkan kepada pelayanannya, sebab itu semua milik Yesus. Mari kita kerja bagi Tuhan. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita masing-masing. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi masing-masing kami yang mengaku sebagai pengikut Yesus, yang mengaku mengasihi Dia, agar kami semua terlibat dalam pelayanan yang sama, yaitu yang Yesus lakukan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu, karena itulah kekuatan kodrat ilahi yang kami perlukan untuk dapat menjadi pekerja bersama Yesus. Kami perlu menyerahkan diri kami, talenta kami, kecakapan kami, bahkan harta kami, untuk kemajuan pekerjaan Yesus. Beserta kami ya Bapa, tolong kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.